Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Bagaimana keadaan teman-teman pagi ini? Apakah teman-teman masih berada di lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis? Untuk teman-teman yang sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, masih berada di lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya doakan supaya teman-teman cepat pulih, cepat membaik, dan cepat beraktivitas. Hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sharing pengalaman, share terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis yang pernah saya derita. Dan itu cukup memakan waktu lama dan cukup menyiksa. Itulah 1001 macam sensasi yang anxiety, GERD, dan psikosomatis yang diciptakannya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa bagaimana kemudian cara mengatasi reflux asam lambung ketika sudah naik sampai ke tenggorokan. Pasti teman-teman itu merasakan sensasi yang cukup luar biasa ketika reflux itu naik sampai ke tenggorokan dan di sini merasa terbakar seperti itu. Naik ke dada sini sampai dengan di sini itu merasa sangat tidak nyaman seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa itu sering sekali terjadi kepada penderita anxiety, GERD, dan psikosomatis itu ketika setelah mereka habis makan dan langsung rebahan seperti itu. Itu yang kemudian sejam 2 jam itu biasanya naik ke tenggorokan dan itu membuat kondisi menjadi tidak nyaman. Kalau orang anxiety itu sudah kepikiran jauh sekali. Dia sudah memikirkan yang aneh-aneh ketika reflux asam lambung itu naik ke tenggorokannya. Padahal itu adalah sebuah hal yang normal ketika reflux asam lambung terjadi itu karena adanya arus balik antara dari makanan itu kemudian naik ke tenggorokan. Itu karena ada katup yang tidak terlalu bekerja dengan baik sehingga kembali ke tenggorokan dan itu sangat tidak nyaman dan cukup menyiksa bagi penderita anxiety, GERD, dan psikosomatis. Nah, untuk itu kita bisa mensiasati itu ketika reflux itu terjadi. Teman-teman bisa duduk sebentar, jangan berbaring, duduk, kemudian siapkan air hangat, lalu teman-teman minum sedikit-sedikit seperti itu. Itu akan membuat tenggorokan akan menjadi jauh lebih nyaman seperti itu. Memang ketika di tempat-tempat yang tidak memungkinkan tersedia air hangat itu kan pasti kita mencarinya seperti itu. Tapi teman-teman bisa menyiapkan semacam tumbler untuk mengisi, misalnya teman-teman kantoran ataupun teman-teman pekerja itu ketika mau berangkat kerja dan tahu bahwa reflux asam lambung itu selalu ada, teman-teman bisa menyiapkan itu. Jadi teman-teman menyiapkan air hangat di sebuah tumbler, itu teman-teman minum sedikit-sedikit sampai asam lambung atau refluxnya itu meredah seperti itu. Karena itu yang saya lakukan kemarin, setiap kali reflux asam lambung itu naik, saya langsung minum air hangat sedikit, dan itu sangat terbukti efektif, cukup memberikan jeda kepada lambung ataupun reflux itu untuk turun atau kembali ke dalam lambung seperti itu. Dan kemudian pikirannya juga dikelola. Kalau teman-teman merasakan reflux asam lambung naik sampai ke tenggorokan dan pengen muntah, pikirannya jangan kemana-mana. Jangan merasa bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Tidak. Itu adalah sebuah hal yang normal bagi penderita asam lambung. Penderita asam lambung itu selalu memang berbalik arah. Bedanya, penderita asam lambung disertai dengan anxiety, itu pasti pikirannya kemana-mana. Tapi coba tanya teman-teman kita yang tidak memiliki anxiety, hanya terkena asam lambung. Itu pasti mereka hanya bersantai, memikir bahwa, oh iya, saya mau muntah, seperti itu. Oh iya, kondisi di leher saya sudah sedang tidak nyaman, seperti itu. Tapi penderita anxiety itu tidak seperti itu. Pikirannya sudah jauh ke depan. Sedikit-sedikit dia mau lari ke UGD, sedikit-sedikit dia mau minum obat, seperti itu. Jadi ketika reflux asam lambung itu naik ke tenggorokan, teman-teman bisa siasati. Itu saja yang saya bilang tadi. Teman-teman siapkan tumbler dan bawa air hangat seperti itu. Kalau tidak tumbler ya botol aqua cukup yang 600 ml, itu diisikan air hangat, kemudian diminum sedikit-sedikit. Dan itu sangat terbukti sangat ampuh seperti itu. Efeknya sangat bagus sekali. Dan bisa juga teman-teman ketika mencegah kebiasaan reflux itu, teman-teman bisa membuat sebelum berangkat kerja itu air hangat kemudian dikasih madu sedikit baru diaduk kemudian diminum lalu berangkat kerja.
itu cukup cukup membantu menurut saya. Karena itu yang saya lakukan kemarin. Saya setiap kali berangkat saya membuat dulu air madu hangat, saya habisi, lalu kemudian saya membawa tumbler isi air hangat. Kemudian sampai di kantor, di tempat kerja, saya minum sedikit-sedikit. Ketika sensasi anxiety itu mulai muncul seperti itu. Sensasi asam lambung itu mulai muncul. Bagi teman-teman penderita asam lambung itu yang disertai dengan anxiety, itu cukup horor ketika reflux itu naik. Tapi teman-teman yang hanya asam lambung saya itu biasa saja. Teman-teman bisa bersikap seperti itu sebenarnya. Ketika asam lambung itu naik, teman-teman biasa saja bahwa itu adalah sesuatu yang normal seperti itu. Ah, selain air hangat, teman-teman juga bisa teman-teman juga bisa mensiasati ketika reflux itu naik sampai ke tenggorokan. Teman-teman bisa berjalan, teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti itu. Memang agak semrawut seperti itu, karena di sisi lain kita ingin merasakan muntah, mual, tetapi di sisi lain kita harus beraktivitas seperti itu. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi reflux asam lambung, jangan pernah berbaring, karena kalau teman-teman berbaring itu akan membuat refluksnya makin naik seperti itu. Jadi teman-teman bisa duduk diam saja di kursi yang sofa, bisa diam menyandar seperti ini, kemudian dielus-elus atau dikasih minyak angin, bisa minyak baby juga bisa bagus itu untuk menghangatkan di bagian dada teman-teman seperti itu. Karena saya kemarin itu saya membawa memang minyak angin, itu adalah alat tempur saya. Minyak angin, kemudian fresh care, minyak kayu putih, itu semua saya bawa. Ada 3 macam itu kalau saya tidak salah. Yang bisa juga seperti ini saya sering bawa, dan itu saya siapkan di tas saya. Karena kalau itu tidak ada, saya akan merasa cemas seperti itu. Dan ternyata itu baik untuk membuat kita menjadi lebih nyaman dalam menjalani hari-hari seperti itu. Nah, ketika teman-teman reflux teman-teman naik ke tenggorokan, pesan saya ataupun saran saya teman-teman itu bersikap biasa saja, karena orang-orang anxiety itu adalah tidak jauh dirinya pasti ketika reflux naik itu pasti pikirannya kemana-mana. Teman-teman tenang dulu, jangan langsung buru-buru minum obat, jangan langsung buru-buru ke rumah sakit. Itu adalah hal yang biasa, itu adalah hal yang normal. Dan teman-teman harus menjalaninya. Karena di kemarin-kemarin juga seperti itu, teman-teman baik-baik saja kan, tidak ada masalah seperti itu. Jadi ketika itu naik, teman-teman bisa minum air hangat, duduk sebentar, ataupun berjalan. Itu adalah sesuatu yang efektif yang teman-teman bisa lakukan ketika reflux naik sampai ke tenggorokan seperti itu. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan di pagi hari yang cerah ini, supaya teman-teman bisa lebih mengantisipasi lagi ketika reflux itu terjadi. Dan ingat saja bahwa asam lambung itu tidak membuat seseorang menjadi M seperti itu. Asam lambung itu adalah sesuatu yang normal bagi penderita GERD anxiety seperti itu, karena itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan seperti itu kepada kita untuk lebih mengantisipasi lagi kehidupan yang jauh lebih berat dan menantang ini seperti itu. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.